Waktu di Jerman saya ambil teknik pesawat. Teknik pesawat. Dulu cita-citanya mau jadi kayak Pak Habibie gitu. Cuman jadinya Pak Tani bukan Pak Habibie. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Saya Irvin dari Tirta Jaya Fish Farm di Tenjolaya Bogor. Selamat datang, enjoy. Oke, untuk di Tirta Jaya Fish Farm di sini kita 90% itu nila hitam. Sisanya ada ikan mas, ada jelawat dan ikan dewa. Oke, kenapa kita pilih nila hitam? Sebelumnya itu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu kita fokus di ikan mas. Cuman karena pasar yang tidak stabil, kita beralih ke nila hitam. Kita udah pernah coba juga nila merah, tapi karena harga yang tidak stabil dan permintaan pasar yang tidak stabil juga, kita fokusin di nila hitam yang dari market dan harga cenderung lebih stabil. Oke, kalau ngomong stabil, kita pertama stabil dari harga dan dari permintaan. Karena ketika harga kita produksi itu kan cenderung stabil, kita selalu produksi. Cuman kalau pasarnya tidak mendukung, kita juga repot kan, akan ada oversupply. Makanya di nila hitam itu pasarnya cenderung lebih stabil, permintaannya stabil dan harganya pun juga nggak naik turunnya tidak signifikan lah gitu. Oke, untuk nila hitam di sini hampir 80% marketnya itu adalah pemancingan ya, pemancingan ikan nila. Cuman tidak menutup kemungkinan juga untuk kita jual ke pasar gitu. Ya, resto. Cuman mayoritas tetap di pemancingan ikan hidupnya. Kenapa kita pilih di konsumsi? Karena balik lagi konsumsi lebih stabil ya dibandingkan hias. Cuman tidak menutup kemungkinan juga untuk ikan-ikan hias yang seperti koki atau koi itu kan sangat stabil ya. Ya, cuman kebetulan lahannya mendukungnya untuk produksi ikan konsumsi, jadi kita pilih untuk fokus di ikan konsumsi. Jadi kalau ceritanya itu lahan ini dibeli di tahun 2009. Ketika dibeli lahan ini tuh udah berbentuk kipas dari sebelumnya. Cuman di sini ada penambahan kolam dan perbaikan saluran airnya aja. Cuman dari sebelumnya pun sudah berbentuk kipas. Nah, dari bentuk kipas ini ya ada plus minusnya lah semua. Dari segi estetik memang bagus ya kalau dilihat. Cuman kalau dari segi fungsional dan efektivitas ini kurang maksimal lah, kurang maksimal. Karena sistem budidaya di sini itu kan kita pakai sistem air deras, di mana sumber oksigennya adalah air itu sendiri.
Nah, airnya ini kebetulan datang dari saluran irigasi di daerah sini yang airnya itu lewat sini kita manfaatin untuk budidaya ikan. Nah, balik lagi ke sistem kolam yang berbentuk kipas itu, karena berbentuk kipas itu di mana kipas yang makin jauh itu akan diameternya kan semakin besar. Karena semakin besar otomatis kolamnya jadi semakin banyak. Nah, ketika kolamnya makin banyak, debit airnya yang tadinya satu aliran air untuk kalau di sini 8 kolam, makin keluar dia makin banyak dan jadinya debit airnya jadi makin kecil. Itu yang disebut kalau misalkan dari segi efektivitasnya dia kurang maksimal karena debit airnya makin kecil gitu. Kalau untuk vitamin ikan dan selama dia pertumbuhan sih kita nggak ada, karena kita udah serahin semua ke pabrik ya. Cuman kita ada treatment kalau ikan sakit atau ikan khususnya ikan baru datang. Ikan baru datang tuh maksudnya ikan bibit, itu kita ada masa karantinanya lah. Jadi di mana ikan itu kalau di sini kita kasih garam dan kasih vitamin ikan. Kita aduk di pakannya. Itu selama kira-kira 5 hari lah dari ikan datang itu. Kita treatment dulu ikannya. Kalau dia udah stabil, baru kita perlakukan seperti yang lain gitu. Keunggulannya yang pertama ya estetiknya bagus ya. Maksudnya kita kerja kalau lingkungannya enak kan kita kerjanya juga enak. Terus ya sebenarnya semua plus minus ya. Jadi kayak bentuk kolam air deras itu mau yang seperti apapun ada plus minusnya. Cuman segala kekurangannya dengan kemajuan zaman kita bisa improve untuk menutupi kekurangannya itu. Dimana kalau di sini saya pakai ring blower itu untuk menambah kadar oksigen dalam airnya. Ketika airnya kurang, debitnya kurang, kita support pakai ring blower ini agar oksigennya tetap terjaga gitu. Jadi kalau untuk di sini sekarang kita lagi pakai Sinta. Kita bandingin sama dari produknya Japfa dan juga dari produknya Matahari Sakti. Jadi pakannya selalu kita compare dan hasilnya pun juga selalu kita cek. Jadi memang tidak ada yang, sepengalaman saya tidak ada pakan yang stabil. Kita ya sebagai petani kita juga tetap harus aware dan tetap teliti terhadap pakan yang kita pilih gitu. Kalau di sini kira-kira per minggunya itu kapasitas produksinya di 1,5 sampai 2 ton lah per minggunya. Jadi kalau dalam per bulan mungkin 6 sampai 8 ton. Topnya 8 ton, minimnya di 6 ton lah per bulannya. Kalau ini kebetulan saya nerusin dari orang tua, jadi ya standar lah dia kuliah tinggi-tinggi pulang ya biasa ngelanjutin usaha orang tua itu kayak udah lumrah terjadi kayaknya ya. Jadi kuliah juga kebetulan tidak beres, jadi ya udahlah kita lanjutin aja yang ada gitu. Waktu di Jerman saya ambil teknik pesawat. Dulu cita-citanya mau jadi kayak Pak Habibie gitu. Cuman jadinya Pak Tani bukan Pak Habibie. Harapan ke depan semoga teman-teman yang muda jadi mau ikut bertani, dan yang lagi bertani tetap dilakuin terus,
pantang mundur. Kalau gagal itu udah biasa, jangan menyerah. Gitu. Bisa Instagram kita di tirtajaya.fishfarm.